Kita ke kabar pemain Timnas Indonesia. Pemirsa, di musim liburan, kiper Timnas Indonesia Emil Audero menghabiskan waktunya dengan bermain bola plastik bersama anak-anaknya di Pulau Lombok. Ya, sementara momen bahagia dibagikan oleh bek andalan Timnas Rizky Ridho yang telah resmi melepas masa lajangnya dengan mempersunting kekasihnya. Bermain bola bersama salah satu kiper Timnas. Ya, pemain Timnas kini tengah menikmati liburan musim panas 2025, tak terkecuali penjaga gawang Emil Audero. Emil menjalani liburan kali ini dengan cara spesial. Dirinya terekam tengah berada di kampung halamannya di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat. Emil terekam nampak asik bermain bola dengan anak-anak di kampung halamannya. Sementara bek andalan Timnas Indonesia Rizky Ridho resmi mengakhiri masa lajangnya dengan mempersunting sang kekasih. Prosesi akad nikah Ridho digelar secara tertutup namun penuh khidmat di Masjid Surabaya, Jawa Timur. Ijab kabul pun berjalan lancar dengan satu tarikan nafas dan kemudian disambut kata sah. Mas kawin tersebut dibayar tunai. Momen pernikahan mereka pun telah dibagikan di media sosial sambil memamerkan buku nikahnya. Selamat ya Bang Ridho, semoga sakinah, mawadah, dan warohmah. Sementara pemirsa menjelang Piala AFF U23 2025, Timnas Indonesia U23 menggelar latihan perdana di Stadion Madia Jakarta. Puluhan pemain terpilih hadir dalam latihan perdana pada hari ini. Timnas Indonesia U23 mulai tancap gas. Skuad Garuda Muda resmi menggelar sesi latihan perdana jelang tampil di ajang Piala AFF U23 2025. Latihan ini digelar di Stadion Madia Gelora Bung Karno, Jakarta pada Senin sore. Latihan ini dipimpin langsung pelatih anyar Timnas U23, Gerald Melvin Vandenberg, dan diikuti oleh puluhan pemain muda berbakat yang dipanggil oleh PSSI. Tak hanya mengandalkan pemain muda, Vandenberg juga memanggil beberapa nama yang punya pengalaman membela timnas senior. Ini jadi perpaduan menarik antara kekuatan muda dan pengalaman di level tertinggi. Kehadiran mereka diharapkan mampu menjadi tulang punggung tim dalam perburuan gelar juara di AFF U23 2025 Juli mendatang. Target yang diberikan oleh PSSI, oleh federasi adalah menjuarai Piala ASEAN ya U23 ini. Kemudian nanti melanjut lagi dengan persiapan kualifikasi Piala Asia U23. Dan tentu saja pemain-pemain yang dipilih oleh Coach Gerard ini semuanya hasil dari pantauan, analisa, dan juga pertimbangan dari Coach Gerard beserta tim coach yang lainnya. Piala AFF U23 tahun ini bukan sekedar turnamen regional biasa. Ajang ini juga menjadi batu loncatan penting menuju SEA Games dan kualifikasi Piala Asia U23. Dengan materi pemain yang menjanjikan, publik optimistis Garuda Muda bisa bicara banyak. Di Jakarta, Indra Prasetyabudi, Jaka Samsa melaporkan. Pemirsa, tolak aturan overdimension overload, ratusan sopir trek angkutan blokir jalan utama arah bandara dan pelabuhan Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Selain membuat akses jalan lumpuh, aksi sopir truk juga nyaris ricuh. Inilah aksi ratusan sopir truk yang memblokir akses jalan menuju Bandara Zainuddin Abdul Majid dan Pelabuhan Lembar. Mereka melakukan sweeping kepada truk dan angkutan logistik yang baru keluar dari pelabuhan. Tak hanya itu, aksi sopir truk yang memblokade jalan juga membuat sebuah ambulans terjebak. Para wisatawan pun tak bisa melintas akibat blokade jalan ini. Ratusan supir truk ini menggelar aksi untuk menolak rancangan undang-undang overdimension overload yang dianggap merugikan mereka.
Yang diuntungkan nanti dalam hal ini undang-undang odol ini yang diuntungkan nanti pengusaha, rakyat yang di penjara. Itu persoalannya. Aksi para sopir truk tersebut membuat arah bandara dan pelabuhan lumpuh total sehingga memicu amarah pengguna jalan lainnya. Polisi pun meminta para sopir truk segera membuka blokade jalan. Bukan hanya untuk kepentingan sendiri, tapi untuk kepentingan bersama. Jalan ini bukan jalan milik sendiri, ini jalan umum. Rekan-rekan juga pengguna jalan rekan-rekan juga kan. Gimana kalau rekan-rekan lagi bawa mobil di stop? Meski telah dipersuasi oleh polisi, namun para sopir truk enggan membubarkan diri. Mereka mendesak rancangan undang-undang overdimension overload segera dibatalkan. Dari Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Komplotan bajing loncat mencuri muatan gula dalam truk di Jalan Raya Industri Ciwandan, Kota Cilegon. Polisi kemudian menangkap 2 pelaku anggota komplotan itu. Kebobolan, jalur Ciwandan, bajing loncat. Rekaman video amatir menunjukkan gula pasir muatan sebuah truk hilang diambil komplotan bajing loncat viral di media sosial. Pencurian gula milik salah satu perusahaan ini terjadi di Jalan Raya Industri Ciwandan, Kota Cilegon dengan cara menyobek terpal penutupnya. Jajaran unit reskrim Polsek Ciwandan menyelidiki video tersebut dan menangkap 2 orang pelaku, MR dan GAB, warga lingkungan Warung Juwet, Kelurahan Samangan Raya, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon. Polisi juga mengamankan barang bukti berupa pisau kecil, sepeda motor, dan karung kosong muatan gula yang sudah dijual isinya oleh pelaku. Ya, pada aksi yang diambil itu mereka mengambil 3 karung gula pasir seukuran 50 kg dengan modus merobek terpal yang begitu dari belakang, berdua naik motor, yang salah satunya naik dari belakang, kemudian naik di atas truk, dia merobek, kemudian menjatuhkan karung itu di jalan. Kedua pelaku dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dan pemberatan dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan.